Halo Sobat New Managers, bagaimana kabar kalian? Pastinya baik dong. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Faris Raihan, bisa dipanggil Kak Raihan. Di video kali ini kakak akan membahas materi mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Langsung saja kita simak videonya. Baik, apa sih itu permintaan? Permintaan adalah kesediaan para pembeli untuk membeli sejumlah barang tertentu pada berbagai tingkat harga tertentu pada tepat dan waktu tertentu pula. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Pertama itu ada faktor harga, yaitu harga barang itu sendiri. Kedua ada faktor non-harga, meliputi harga barang lain, pendapatan konsumen, distribusi pendapatan, cita rasa, selera, tren, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Kemudian, apa isi dari hukum permintaan? Isi dari hukum permintaan yaitu, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau turun. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat atau naik. Permintaan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan harga. Contoh dari permintaan yaitu, apabila harga cabai di pasar meningkat, maka permintaan akan cabai menurun. Begitupun juga sebaliknya. Contoh lain yaitu, apabila harga bakso di kantin yang semula dari 5.000 menjadi 8.000. Kemudian yang permintaannya semula dari 100 per mangkok per hari menjadi 50 mangkok per hari. Kemudian lanjut aja ke contoh soalnya. Untuk fungsi permintaan sendiri yaitu rumusnya QDX sama dengan A dikali PX ditambah B. D yaitu artinya permintaan, P yaitu harga, dan Q artinya jumlah barang. Contohnya yaitu harga 25, jumlah barang diminta ada 60, harga 50, jumlah barang diminta 40, kemudian harga 75, jumlah barang diminta adalah 20. Kemudian kita lihat cara jawab soalnya. Kita ambil saja dua soalan dari sini, yaitu 60 dan 25, 40 dan 50. Kita masukkan Q yaitu 60 sama dengan A dikali P sama dengan 25 ditambah B. 40 sama dengan A dikali P sama dengan 50 tambah B. Karena kita akan mencari A-nya terlebih dahulu, jadi A-nya tidak usah dikurangkan. Kemudian kita kurangkan 60 kurang 40 sama 20 sama dengan min 25 dikurang 50 sama dengan min 25. B kurang B sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan A-nya yaitu menjadi 20 bagi min 25 sama dengan A yaitu min 0,8. Kita A sudah ketemu, kita lanjut untuk mencari B-nya. Masukkan lagi rumusnya yaitu QDX sama dengan A dikali PX ditambah B. Kita pilih salah satu saja dari sini, kita pilih yang pertama yaitu Q sama dengan 60 sama dengan A tadi kita sudah ketemu min 0,8 dikali P-nya sama dengan 25 ditambah B. Kemudian 0,8 dikali 25 sama dengan min 20. Kemudian B sama dengan 60 ditambah 20. Kita pindahkan 20-nya ya, sama dengan 80. Kita sudah ketemu B sama dengan 80. Kemudian jadi fungsi permintaannya adalah, kita masukkan lagi rumusnya, QDX sama dengan A yaitu tadi min 0,8, PX ditambah B tadi yaitu adalah 80. Kita lanjut ke penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran adalah kesediaan para penjual untuk menjual sejumlah barang tertentu pada harga tertentu, pada tempat dan waktu tertentu pula. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Pertama ada faktor harga, yaitu harga barang itu sendiri. Kedua ada faktor non-harga, meliputi harga barang lain, ongkos produksi, tujuan perusahaan, dan tingkat teknologi. Isi dari hukum penawaran, yaitu apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga. Penawaran memiliki hubungan berbanding lurus dengan harga. Ini berbeda dengan permintaan sebelumnya, yaitu berbanding terbalik. Contoh dari penawaran sendiri yaitu ketika awal pandemi, kebutuhan akan masker semakin meningkat. Maka para produksi masker tersebut meningkatkan harga masker untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Contoh lain yaitu kebutuhan akan smartphone semakin tinggi, kemudian para produksi smartphone meningkatkan kualitas produk smartphone mereka dan meningkatkan harganya juga, sehingga kualitas yang didapatkan dari harga tersebut menjadi setimpal. Kita lanjut ke contoh soalnya.
Untuk fungsi penawaran sendiri yaitu rumusnya QSX sama dengan A dikali PX ditambah B. S yaitu arti penawaran, kalau tadi yaitu permintaan, yaitu dengan simbolnya D. Contoh soalnya yaitu ketika harga 1.500 maka jumlah barang diminta ada 250. Ketika harga 2.500 maka jumlah barang ditawar ada 500. Kemudian harga 3.500 jumlah barang ditawar ada 750. Mari kita jawab soalnya yaitu QSX sama dengan A dikali PX tambah B. Ini rumusnya ya. Kemudian kita ambil dua soal dari sini. Pilih dua saja, yang bawah tidak usah. Kemudian kita masukkan Q sama dengan 250 sama dengan A dikali P sama dengan 1.500 ditambah B. Kemudian kita masukkan yang soal keduanya yaitu Q sama dengan 500 sama dengan A dikali 2.500 P-nya ditambah B. Kemudian kita kurangkan karena kita tadi ingin mencari A-nya terlebih dahulu, jadi A tidak usah dikurangkan. 250 dikurang 500 sama dengan min 250 sama dengan min 1.500 dikurang 2.500 sama dengan min 1.000, B kurang B sama dengan 0. Kemudian hanya kita pindahkan sama dengan min 250 dibagi min 1.000, A sama dengan 0,25. Kita sudah ketemu A sama dengan 0,25. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya, 250 sama dengan A tadi yaitu 0,25 dikali P tadi kita milih salah satu tadi soalnya yaitu 1.500 ditambah B. Kemudian 250 sama dengan 0,25 dikali 1.500 sama dengan 375 ditambah B. B sama dengan 250 dikurang 375 sama dengan min 125. Jadi fungsi penawaran adalah kita masukkan lagi rumusnya yaitu QSX sama dengan 0,25 A-nya yaitu 0,25 dikali PX terus dikurang 125 B-nya. Sekian pembahasan yang dapat kakak sampaikan. Apabila Sobat New Managers ada yang ditanyakan, bisa didiskusikan lewat grup tutor hero-nya masing-masing. Demikian dari kakak, sampai bertemu di video selanjutnya.